Seperti yang disampaikan di awal, katanya dokter mau menjelaskan tentang sakit mah dan mengatasinya dengan produk-produk POHOW ini, Dok. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, Dok, di awal ya, Dok, kepada dokter. Nah, kalau kita lihat nih, Dok, rata-rata dari 10 orang ini yang mengalami keluhan sakit mah bisa 7 sampai 8 orang. Nah, ini gimana nih, Dok? Apa sih sebetulnya penyebab orang mengalami sakit mah ini, Dok? Ya, Bu Kiki, memang menarik sekali ya kalau kita membahas penyakit sejuta umat ini ya. Jadi memang ini adalah penyakit yang banyak diderita orang, mau kaya, mau miskin, semua orang bisa menderita penyakit ini ya. Nah, ini adalah penyakit yang memang berkaitan dengan gaya hidup kita sehari-hari ya, Bu Kiki ya. Jadi inilah yang membuat kalau kita hidup dengan gaya hidup yang tidak benar, ya penyakit mah ini bisa terjadi gitu. Makanya banyak orang bisa mengalami penyakit mah ini. Bahkan penyakit mah ini bukan jangan dianggap sepele. Iya. Bahkan ini penyakit bisa menjadi sesuatu yang kondisi yang parah dan bisa menyebabkan kematian. Wow, luar biasa. Nah, Dok, pertanyaan berikutnya, apakah semua sakit perut ini bisa disebut dengan ataupun tergolong dalam kategori sakit mah, dokter? Ya, begini ya Bu Kiki ya. Jadi memang mah ini atau sakit mah ini memang kenanya di satu organ di dalam perut Mm-mm, kita. Tapi mm-mm, bukan berarti yang namanya sakit perut itu pasti sakit mah. Itu mm-mm. bisa jadi sakit lainnya. Nah, maka dari itu saya ingin mengajak teman-teman POHOW FDA tercinta untuk melihat lebih dalam lagi tentang penyakit di masalah pencernaan ini. Mm-mm. Nah, tapi sebelumnya Bu Kiki, Ya. kita patut bersyukur ya, karena untuk penyakit mah ini di POHOW ada solusinya dengan Mm-mm. produk-produk POHOW dan tentunya produk-produk POHOW ini bisa ada karena ide yang cemerlang dari CEO kita Mr. Nicholas Chang. Kita berikan tepuk Wah, tangan buat Mr. Nicholas. luar biasa. Terima Ya, kasih banyak, Mr. terima Nicholas. kasih Mr. Nicholas ya. Iya. Nah, Nah, Bu Kiki, jadi kalau baik. bicara tentang yang namanya sakit mah ini ya, Mm-mm. kita perlu waspada ya. Bisa jadi gejala ada yang mirip dengan sakit mah, tapi Mm-mm. merupakan penyakit lainnya. Nah, kita Mm-mm. lihat kembali gambar yang ada di sini ya. Jadi kalau kita bicara sistem pencernaan kita makan itu kan pasti dari mulut ya, begitu ya. Iya. Jadi dari mulut ini kita kunyah-kunyah, dibantu oleh air liur dari kelenjar ludah ini Mm-mm. kita mulai mencerna makanan kita ini Mm-mm. ya. Jadi kita mencerna menjadi dari bentuk yang kasar menjadi bentuk yang setengah halus. Nah, bentuk yang setengah halus ini akan masuk ke dalam kerongkongan ya, di mana kerongkongan ini nanti akan mengalirkan makanan yang sudah kita kunyah-kunyah tadi masuk ke dalam lambung. Mm-mm. Jadi lambung ini adalah tempat pertama kali dia akan menyentuh dengan makanan yang kita sudah punya ini. Baik. Nah, makanya penting sekali dari jenis makanan apa yang kita makan, jangan sampai makanan ini merangsang lambung untuk lebih bekerja ekstra ataupun bisa melukai dinding lambungnya. Nah, ini yang bisa menyebabkan sakit mah begitu. Jadi Baik, Dok. sakit mah itu di lambung ya, ya di lambung. Di lambung itu tempat orang mengalami sakit mah. Nah, jadi kalau kita lihat gambar di sini, Mm-mm. yang namanya sakit mah itu atau orang sering sebut sakit asam lambung itu tempatnya di nomor 2. Nah, itu adalah tempat terjadinya sakit mah di ulu hati. Jadi sakitnya tuh di sana. Jadi Mm-mm. kalau di tempat lain itu bisa jadi bukan sakit mah. Mm-mm. Misalnya kalau di nomor 1 Mm-mm. itu adalah bisa terjadi karena ada sakit batu empedu di kanan atas Mm. atau di Mm. nomor 7 itu bisa Mm. terjadi karena sakit infeksi usus buntu ya. Wah. Nah, dan di nomor 5 bisa terjadi itu kalau dia sakit perut bisa jadi karena memang salah makan
sehingga disertai gejala diare. Atau sakitnya nomor 9 atau 7 itu bisa juga kalau pada perempuan ada kista yang terpuntir. Nah, itu yang biasanya tangkainya lebih dari 5 cm. Itu juga bisa terjadi loh, Kiki. Jadi memang bisa macam-macam begitu. Nah, itu kembali lagi, coba di slide sebelumnya kita lihat kembali. Inilah banyak organ pencernaan kita. Nah, jadi dari makanan yang dari lambung ini, nah nanti akan diteruskan ke bawah, Bu Kiki. Di usus halus itu diserap-serap lagi sari makanan, kemudian di usus besar itu ampasnya, akhirnya keluar dari anus, keluarlah bentuk yang namanya TAI. Ya. Nah, berikutnya dokter, kenapa sih orang bisa terkena penyakit MAH ini, dok? Ya, oke. Kenapa bisa orang terkena sakit MAH? Nah, kita lihat apa sih yang membuat orang itu dari kondisi sehat, nggak pernah namanya sakit MAH, bisa jadi sakit MAH. Atau dia sudah sakit MAH, kembali lagi sakit MAH. Jadi orang kalau sudah sakit MAH seringkali itu nggak tuntas. Gitu. Nah, kenapa dan nggak tuntasnya itu bisa berkepanjangan, seperti episode dalam sinetron, nggak selesai-selesai, ya. Ya, episode dalam sinetron nggak selesai-selesai sampai episode keberapa. Sama, sakit mah juga seperti itu, Bu Kiki. Nah, jadi apa yang membuat orang tadinya nggak sakit mah bisa jadi sakit mah bisa kembali lagi. Ya, pertama adalah makannya nggak teratur, Bu Kiki. Nah, kita tahu dari makanan yang kita makan tadi masuk ke lambung, lambung itu kan mengeluarkan asam lambung ya. Nah, asam lambung ini diproduksi senantiasa, apalagi saat ada makanan itu masuk, dia mencernanya, dihaluskan lagi menjadi bentuk yang hampir halus. Nah, saat itu prosesnya itu berlangsung 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam penghalusan makanan itu. Lewat dari 3 sampai 4 jam, dia akan keluar ke usus halus. Nah, akhirnya apa? Lambung itu kosong. Nah, kalau lambung itu kosong, asam lambung terus akan diproduksi. Nah, kebayang nggak kalau kita makannya nggak teratur, lewat dari 4 jam, harusnya kita sudah merasakan lapar. Nah, dan kadang-kadang dengan kita lapar, kita biarkan, kita fokus, kita kerja, kita nggak makan teratur, akhirnya sakit mah itu terjadi karena asam lambung itu terus diproduksi. Akhirnya dengan tidak adanya makanan, kadar asamnya makin tinggi. Jadi kalau ada makanan itu dia asamnya itu pas untuk mencerna atau menghancurkan makanan. Tidak ada makanan, asamnya makin tinggi. Akhirnya asam makin tinggi itu membuat dinding lambung kita jadi lecet, luka. Ya, dari lecet-lecet aja sampai kalau terus-menerus itu terjadi, lama-lama luka yang lebih parah. Sampai perdarahan lambung. Sampai darah itu kena di dalam pembuluh darah lambung itu kena. Nah, bicara makan nggak teratur. Nah, ini makanya orang kalau yang sudah sakit mah, dia kalau bisa setiap 3 jam harus makannya dikit-dikit tapi sering. Nah, yang terjadi apa? Orang sakit mah itu salah satu gejalanya adalah nafsu makannya berkurang. Walaupun nafsu lainnya masih ada. Tapi tahu ya maksudnya. Jadi nafsu makannya berkurang. Nah, nafsu makannya berkurang, udah tahu dia sakit mah, nafsu makan berkurang, dia nggak paksa buat makan. Udah tahu 3-4 jam lambung itu kosong, dia harusnya makan lagi, isi lagi. Nah, cara makan yang baik bagi orang sakit mah adalah dikit-dikit tapi sering. Tiap 3 jam makan dikit-dikit, walaupun roti apa gitu, itu harus masuk. Nah, yang menjadi masalah juga Bu Kiki adalah jam makan yang tidak pas. Seringkali orang makannya tengah malam. Nah, orang makannya tengah malam, bangunnya siang. Akhirnya apa? Makanya sarapan yang baik itu kira-kira itu kalau bisa jangan lewat dari jam 9 pagi. Baik. Jadi kalau dia terlalu lewat, terlalu siang baru makan pertama, kan gini loh, kita punya tubuh itu ada namanya irama sirkadian. Jadi tubuh itu udah ngatur nih, jam 12 malam, usus itu, lambung itu sudah harus istirahat, bangun. Nah, mulai jam 5 lagi, jam 5 pagi itu mulai aktif. Makanya kita mulai BAB itu mulai biasa jam 5, jam 6 pagi kan. Nah, itu kita udah harus isi makanan, paling lambat jam 9. Nah, yang terjadi apa? Orang tidurnya tengah malam, bangunnya jam 12 siang. Akhirnya apa? Akhirnya
kena asam lambung, kena sakit mah, sarapannya telat. Nah, itu yang terjadi Bu Kiki. Nah, makanya Baik. orang-orang yang kerja shift malam, biasanya kalau makan dia berat di jam 2, jam 3 tengah malam, biasanya suka tuh kena sakit mah. Ya, itu ada pengaruhnya dengan jam istirahat organ pencernaan kita, termasuk lambung kita. Begitu. Nah, itu yang pertama Bu Kiki, makan nggak teratur. Kedua, stres. Nah, stres itu juga memicu asam lambung. Nah, pikiran, banyak pikiran, stres. Dan yang ketiga adalah obat-obatan. Ada obat-obat tertentu yang membuat asam lambung bisa meningkat. Makanya ada obat yang harus diminum setelah makan. Harus isi makan dulu. Nah, seperti obat apa? Obat penghilang nyeri. Ada obat metformin seperti pada orang diabetes, ya, atau obat pengencer darah. Itu juga bisa merusak lambung, bisa melukai lambung. Makanya kalau terpaksa harus minum obat itu, minumnya pas ada makanan dulu, gitu loh. Jadi memang ya itulah, kalau makanya orang yang minum obat penghilang nyeri jangka panjang, misal lututnya sakit, dia suka kena sakit mah. Bahkan kena sakit mah itu bisa sampai parah, sampai BAB-nya berdarah. Itu yang seringkali itu jadi parah, Bu. Nah, itulah penyebab orang bisa sakit mah. Udah makannya nggak teratur, dia pilih makanannya yang nggak boleh lagi. Udah telat makan, makannya yang rujak pedes, kayaknya lebih menggairahkan. Akhirnya kena lagi sakit mahnya. Nah, itu yang terjadi, Bu. Baik, Dok. Nah, Dok, untuk sakit mah ini gejalanya apa saja sih, Dok? Oke, kalau kita bicara orang sakit mah itu, dia bisa umumnya nyeri ya, nyerinya itu di ulu hati. Ya, ulu hati, kadang-kadang keluhan ini itu bisa terjadi sampai dada. Mungkin kalau dadanya nggak nyeri ya, tapi dia merasakan tidak nyaman, panas, begitu ya. Nah, itu yang namanya GERD, nanti saya akan bahas ya. Jadi, bahkan dia bisa sampai merasakan asam di tenggorokan, kalau dia asamnya lambungnya naik, nah, yang namanya GERD. Nah, di samping itu juga, di daerah ulu hati ini bisa terjadi mual, walaupun nggak nyeri. Jadi kalau orang mual, itu bisa jadi masalah sakit mah sudah. Ya, dia bilang kok aku agak mual ya, itu sakit mah. Kecuali mualnya beda, saya mual lihat kamu. Beda ceritanya ya. Aduh, Nah, luar biasa. udah itu ini, suka sendawa Bu Kiki. Itu juga apa ya, asam Oh, lambungnya itu. meningkat. Iya, kembung ya, itu juga. Ya, muntah sampai mual sampai muntah ya. Kalau yang muntah lihat kamu bukan ya. Oke. Nah, makanya sakit mah itu ada tipenya Bu Kiki. Ada yang tipenya nyerinya di ulu hati. Ya, sakitnya di sini nih. Ya, ada yang nyerinya di ulu hati. Nah, itu biasanya tuh kalau sudah sampai nyeri, apakah nyeri sampai tak tertahankan, sampai pingsan, itu biasanya udah parah tuh, biasanya tuh sampai udah luka. Makanya di bulan puasa kemarin ada yang sakit mah bisa berpuasa, ada yang nggak bisa berpuasa. Ya, yang nggak bisa berpuasa itu kalau dia sudah luka. Nah, kalau yang cuma lecet-lecet, cuma merah-merah di lambungnya, nah dia masih bisa. Justru puasa itu membantu penyembuhan mahnya. Tapi kalau yang sudah luka, nah ini yang harus diobati dulu. Nah, ini biasanya terjadi pada tipe yang nyeri. Nah, ada sakit mah yang tidak nyeri, tapi dia cuma mual, suka mual gitu ya. Atau kembung, atau sendawa, gitu. Atau dia cuma gejalanya diare. Jadi kalau diarenya tuh lucu loh Bu Kiki. Dia diarenya itu nggak ada ampas, cuma kayak air keran ngolor aja gitu, gitu kalau dia lagi apa ke kamar mandi, tapi dia nggak lemes. Nah, itu sebenarnya nggak boleh dihentikan karena tubuh kita lambungnya lagi buang kelebihan asam lambungnya. Nah, itu juga jadi gejala dari isma, namanya tipe dismotilitas. Atau ada yang kombinasi, dia nyeri juga, tapi mual juga, muntah juga, kembung juga, sendawa juga, diare juga, gitu. Diare yang kayak tadi ceritanya. Tapi ada juga sakit mah ini yang karena bakteri, infeksi bakteri, namanya Helicobacter pylori.
Nah, ini biasanya bisa menular dari satu orang ke orang lain. Dari mana? Oh. Dari alat makan yang sama. Lihat downline-nya, lihat temennya lagi makan bakso. Cobain dong, pakai sendok dia. Si downline atau si temennya ini punya sakit mah karena bakteri nih, nular ke dia. Dia kena juga sakit mah karena bakteri. Nah, kalau bakteri karena bakteri ini ya butuh antibiotik secara khusus. Selain dari obat yang membantu gejala sakit mahnya, ya, ataupun dibantu dengan produk Pohowe. Itu Bu Kiki ya. Baik, baik dok. Nah, kalau untuk pantangan bagi orang penderita mah ini apa saja dok? Pantangan ya. Oke, kalau kita bicara pantangan, udah pasti kopi. Dengerin tuh yang bandel-bandel. Udah sakit mah nggak pernah sembuh, masih aja ngopi. Ya, dengerin baik-baik, pasang telinga. Saya kesel Baik. kan sering kali saya ketemu jumpa member Powe atau teman distributor, udah tahu sakit mahnya belum tuntas, masih ngopi, masih ngeteh, ya. Apalagi dia ngomong gini, aduh saya ini kalau nggak pedes tuh nggak selera makan, makan itu selera, sakit mah nggak sembuh-sembuh, nggak seru, lebih seru sakit mahmu sembuh. Kalau perlu saya marahin dari sekarang, Bukti. Kalau nggak sadar-sadar. Ketiga asam, masih cari yang asam-asam, rujak. Toh nanti masih bisa makan, minggu depan masih bisa makan, 2 minggu lagi masih bisa makan, bulan depan masih bisa makan. Sembuhkan dulu sakit mahnya. Ya nggak sadar, masih tuh minum tuak, masih tuh minum alkohol. Aduh. Ya, yang nggak sadar juga, wah lebih seger tuh kayaknya beli yang bersoda nih gitu. Ih, udah tahu sakit mah, kayaknya lewat tuh durian enak nih kayaknya gitu. Ah, obat deh dulu, sakit mahnya sembuhin dulu, baru makan enak. Nanti, ya lihat teman dulu nggak apa-apa. Yang penting sakit mahnya sembuh dulu. Kalau udah sembuh, nanti mau makan nggak ada masalah. Kol, kubis, nah termasuk merokok. Nah inilah yang harus jadi pantangan sakit mah. Bahkan kalau sakit mahmu belum sembuh tuntas, jangan pernah coba-coba menyentuh ini semua. Udah tahu belum tuntas lagi pengobatan, udah telat makan ya tiba-tiba lihat rujak enak kayaknya. Apalagi asam sore-sore, aduh, jangan nggak pernah kan sembuh. Sampai ke rumah downline, sampai lagi tebar manfaat, dikasih kopi, minum juga. Aduh, udah tahu sakit mahnya nggak sembuh-sembuh, masih nggak sadar. Ya gimana mau sembuh kalau gitu terus? Mintalah air putih gitu ya. Jadi memang ini adalah bicara pantangan dan memang betul-betul harus kita hindari 100% kalau mau sembuh total. Ya, jadi cara makannya, tiap 3 jam makan dikit-dikit tapi sering. Jangan langsung banyak juga nggak enak perutnya, lambungnya nggak enak. Dikit-dikit tapi sering. Hindari pantangan ini. Jangan pernah sentuh dulu, apalagi dalam kondisi perut kosong. Waduh, inilah yang membuat orang biasanya sampai apa? Udah perut kosong dia minum kopi, drop langsung. Tiba-tiba masuk rumah sakit infus. Ini cerita yang nggak akan selesai. Ya, kayak sinetron tadi kan, yang bikin drama siapa? Sadar, oi, ya. Jadi kadang-kadang apa ya, geram sekali lihat orang-orang ini gitu loh. Ya, yang bikin drama itu dia. Sakit mah itu udah dirancang Tuhan bisa sembuh. Apalagi dibantu pakai produk Pohowe. Tapi dia yang bikin drama. Gitu Bu Kiki. Maaf ya, saya marah-marah ya, karena saya geram. Iya, karena orang nggak sadar-sadar. Aduh, kadang-kadang kita nggak enak mau negor kan, teman dekat lagi. Aduh, sudahlah terserah dia lah. Oke, gitu Bu Kiki ya. Maaf sedikit curhat. Baik, baik. Nah, kita juga sering mendengar nih dok, ada kata-kata ataupun kalimat orang terkena penyakit mah, tapi mahnya mah akut. Nah, ini seperti apa sih dok yang disebut dengan mah akut dok? Kemudian bahaya nggak sih? Seberapa besar bahayanya dok? Iya, jadi memang jangan salah pengertian dulu ya.
Mah akut itu justru nggak parah, baru terjadi. Ya, kalau mah kronis baru parah. Sudah lama tuh sakit mahnya. Udah episode nggak tahu keberapa episodenya. Nah, kalau kalau mah akut itu cuma lecet-lecet, merah-merah. Kalau dilihat di dalamnya diteropong itu cuma lecet-lecet. Nah, ini yang dengan puasa dia bisa tetap berpuasa dan dia bisa uh, justru terbantu sembuh dengan cara dia berpuasa yang baik ya. Sahur buka, itu kan makannya teratur, jadi dia bisa terbantu sembuh. Nah, yang nggak boleh berpuasa atau memang harus diobatin dulu adalah mah yang kronis. Jadi mah yang memang sudah parah sekali sampai luka-luka di dalam dinding lambungnya itu udah luka-luka. Ini yang harus diobati dulu. Ya, apalagi kalau udah kayak gini, nggak boleh tuh sentuh pantangan sama sekali. Makan tuh harus teratur, ya. Jam tidur teratur. Itu dia. Nah, bangun cepet-cepet cari isi perut, jangan lewat dari jam 9 pagi. Ini yang cara memang membantu pengobatannya. Bukan hanya dari obat, bukannya dari produk POW saja, tapi cara hidupnya harus dibenarkan. Nah, jadi yang kita takutkan kalau dia sudah kronis luka-luka kayak gini, ya kita takutkan adalah kita lihat slide berikutnya. Nah, yang kita takutkan adalah terjadi kanker lambung. Aduh. Ya, jadi kanker terbanyak nomor 5 di Indonesia adalah kanker lambung. Dan itu sering terjadi gara-gara orang sakit mah yang kronis. Dan akhirnya kalau dia nggak meninggal gara-gara saking parahnya sampai lukanya itu sampai parah terus terjadi perdarahan sampai BAB berdarah atau dia muntah darah, ya, kalau nggak kanker lambung. Itu aja pilihannya. Ya akhirnya meninggal. Nah, BAB kalau dia muntah darah, warna darahnya merah gelap. Tapi kalau dia BAB-nya berdarah, itu hitam seperti kopi, Bu. Kenapa dia hitam darahnya? Karena udah bercampur dengan asam lambung. Nah, salah satu itu yang sering terjadi. Jadi kalau orang BAB darahnya hitam seperti kopi, ini biasanya adalah lambungnya sudah luka parah. Nah, itulah terjadi perdarahan, HB-nya rendah, akhirnya bisa terjadi kematian, kanker lambung. Tuh, kayak gini. Waduh, perdarahan gimana? Ya, inilah butuh kerjasama yang baik dan konsultasi yang baik terhadap kepada dokternya bagaimana nih, ya harus betul-betul ubah cara hidupnya, nggak boleh stres, ya. Ya ini yang kadang-kadang susah dihindari, stres ini. Ini memang terapinya beda ya, harus pendekatan bagaimana dia ngolah stresnya. Ya, jangan bikin masalah dipikirkan, carikan solusinya, itu pikir solusi oriented, itu penting. Kalau enggak, stres ini yang sering kali makannya udah bener, ya, atau udah teratur, bangun tidurnya udah bener, sarapannya pas. Yang buat sering jadi parah tuh stresnya. Ini yang susah ini. Kalau di Fowe kan kita selalu gembira ya, Bu Kiki ya. Iya, makanya kalau dia stres suruh join Fowe aja. Kalau Fowe semua happy. Dia enggak kalau ketemu Mr. Nicholas, ketemu Pak Haikal, Bu Kiki, bawahnya happy terus gitu kan. Apalagi ketemu leader Fowe, nggak ada tuh yang stres-stres. Gitu. Ya. Nah, Dok. Berikutnya nih, Dok. Kan kadang kita sulit membedakan, Dok, untuk gejala-gejalanya ini orang kadang juga bingung. Ini pernah merasakan gejala bahwa pada saat sebenarnya itu adalah mah, tapi ini menyangkut dengan apa namanya, Dok, dengan jantung, Dok, ya, seperti jantung terasa berdebar-debar. Seorang orang sehingga bingung, Dok, ini betulnya sakit apa sih, Dok, setelah didiagnosa tapi bukan sakit jantung, Dok. Terus kaitannya di mana, dokter? Oke, itu menarik ya kita bahas ya. Oke, ini ada namanya kondisi namanya GERD, gastroesophageal reflux disease. Gastro itu lambung, esophageal itu kerongkongan, reflux itu aliran balik, disease itu penyakit. Jadi penyakit aliran balik dari asam lambung, dari lambung ke kerongkongan, ya. Nah, ini yang terjadi dan biasanya orang tuh merasakan panas di dada ataupun merasakan di kerongkongan itu ada asemnya. Bahkan kalau ini naiknya hebat, itu dia bisa merasakan telinganya berdenging atau agak pusing atau pusing gitu.
Nah, itu adalah Iya. gejala GERD ya. Bahkan ada gejala di mana dia kayak merasa apa ya, gelisah, galau gitu, kayak tapi nggak tahu penyebabnya. Dia kayak 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 aku kayak apa ya, gelisah lah gitu, kayak mau lari dari rumah, pokoknya nggak tahu penyebabnya. Itu karena GERD biasanya. Hmm. Ya, jadi bahkan karena dia terjadi sampai di dada tidak nyaman, rasa panas, itu bisa dipikir sakit jantung. Mm-mm. Begitu. Padahal bukan Nah, Dok ya. ya, jadi kalau kita lihat ya, kenapa ini bisa terjadi? Nah, kita lihat di kerongkongan kita itu ada waktu kita telan makanan, itu Iya. ada namanya LES, Lower Esophageal Sphincter, Mm-mm. katup untuk buka nutup perbatasan dari kerongkongan ke lambung. Jadi Mm-mm. kalau kita telan makanan, ini terbuka, set turun ke lambung. Makanan selesai ditelan, sampai ke lambung ditutup kembali. Mm-mm. Nah, harusnya asam lambung yang dihasilkan di lambung itu, dia itu tidak keluar ke atas karena tutupnya ini bagus, katupnya ini bagus. Nah, Baik. masalahnya ada kondisi tertentu yang bisa membuat katup ini lemah. Apa? Orang kalau dia sudah sakit mah, dia Mm-mm. masih bandel nih, masih nakal, masih terus minum kopi, Mm-mm. rokok jalan terus. Nah, Mm-mm. si kopi sama si rokok inilah yang sering membuat ini lemah. Ya, nggak Hmm. hanya kopi Tidak rokok terbuka sih, ya dok. tapi karena asam lambung yang memang sering bergejolak hebat, akhirnya suka kena di katupnya ini. Akhirnya katupnya ini lemah. Mm-mm. Akhirnya apa? Dia gampang untuk terbuka. Waduh. Belum lagi orang itu dia makannya nggak teratur. Udah itu habis makan dia baring, Mm-mm. dia tidur. Mm-mm. Makanya gini loh, kalau kita mau tidur jam 12, makan terakhir itu jam 9. Mm-mm. Jangan jam 11 makan terus tidur. Nah, akhirnya apa? Udah katup ini lemah, dia gampang naik. Mm-mm. Mm-mm. Nah, makanya kalau orang yang sudah punya gejala seperti itu, satu, makan teratur. Iya. Setiap 3 jam makan. Mm-mm. Ya, nih saya bilangin. Setiap Mm-mm. 3 jam makan. Mm-mm. Terus bangun jangan siang-siang. Mm-mm. Biar sarapannya tepat waktu. Mm-mm. Makannya tuh teratur pas waktunya. Jadi Mm-mm. jangan terlalu kelaparan baru makan. Terus habis makan jangan langsung baring. Jangan Mm-mm. langsung tidur. Tunggu 3 jam kemudian. Lambung kosong baru tidur. Begitu. Mm-mm. Nah, dan ya memang jangan stres, ini pengaruhnya. Jadi memang bukan hanya dibantu dengan obat atau produk Follow, tapi cara hidupnya pun harus betul. Hindari pantangannya. Itu Bu Kiki. Nah, Baik, baik dok. Nah, terus kira-kira solusi yang tepat ini gimana dok? solusi yang tepat. Oke. Mm-mm. Next dulu. Ya. Sekarang kalau kita bicara solusi nih ya, Heeh. udah pasti kita udah panjang lebar kan. Gimana ceritanya episode sakit mah itu jangan berlanjut. Jangan Baik bikin dok. drama lagi ya. Dok. Yang bikin drama itu kamu, bukan aku. Iya kan? Jadi apa ya? Ya, kita harus sadar bahwa kita udah sakit mah. Mm-mm. Sembuhin dulu, tuntaskan dulu. Mm-mm. Ya, baru tuh itu yang lain-lain. Saya tahu sih kalau udah tutup buku itu semua asam lambung naik. Buku Vicky juga asam lambung naik kan. Tapi gini ya, ya stres-stresnya kita atur ya. Semua ada jalan keluar gitu ya. Udah mau tutup buku, makan teratur ya. Begitu. Nah, salah satu yang sangat membantu juga ya adalah untuk mencegah ataupun membantu sakit mah ini bisa terbantukan adalah colostrum. Nah, kenapa saya bilang colostrum? Karena yang namanya colostrum ini mengandung kolostrum. Mm-mm. Memang dia mengandung omega 3 ya. Tapi di samping itu kita tahu bahwa di dalam colostrum ini kalsiumnya tinggi ya. Nah, kalsium itu adalah satu ion 2+, di mana ion-ion 2+ ini sangat bagus buat pencernaan termasuk untuk masalah lambung. Ya, minimal kalau kalau kita nggak sempat makan, ada minum colostrum aja dia udah mengisi lambung Anda supaya nggak kosong.
Dia kan ada karbohidratnya juga dikit kan, ada Iya. proteinnya kan. Nah makanya kalau setelah telat makan, kolostrum tuh harus dibawa, minta air hangat, udah bikin minum, jangan perut kosong. Dan memang secara kandungannya dia juga bisa membantu menetralisir asam lambung dari ion 2 plus itu, dari kalsium itu. Dan memang sebenarnya kalau kita bicara kalsium untuk pencernaan, dia paling bagus kalau diminum pagi hari. Ya, pagi hari itu wajib kalau untuk masalah pencernaan. Dan itu diminum setelah makan kalau untuk masalah pencernaan. Memang Baik. kita anjurkan kolostrum sebelum makan, ya. Tapi kita tambahkan 1 kali lagi setelah makan. Jadi sebelum makan, ya kalau bisa 3 kali nih, 3 kali 1 sampai 2 bungkus, 3 kali pagi, siang, sore atau malam. Tambahkan lagi setelah makan. Ya kalau Anda minum 2 bungkus, 1 bungkusnya sebelum, 1 bungkusnya sesudah. Tambahkan itu. Jadi ekstra 1 di setelah makan pagi itu paling bagus Ya, sebenarnya Bu Kiki ya. Nah, jadi baik. itu kolostrum makanya budayakan dari sekarang minum kolostrum. Jangan ketemu orang yang sakit mah cuma taunya PMD aja, PDP aja. Saya paling sebel tuh Bu Kiki kalau orang tanya sama saya gini, itu tuh ada saya tuh punya teman sakit mah pakai PMD gimana terapinya dokter? Emang cuma PMD produk Pohoway? Kohostrum disertakan gitu. Maaf ya saya marah-marah ya Bu Kiki ya, karena saya sebel aja tuh orang tuh pikir produk koi cuma PDP, PMD. Ya, padahal kesembuhan atau membantu kesembuhan satu penyakit bukan hanya alat. Kita punya loh produk-produk yang bagus seperti Wah, Voltron ini. luar biasa. Begitu. Jadi harus didampingi. Ya kan? Apalagi kalau kebiasaan di dalam tim itu RO, repeat order, wah kebayang nggak bonus pairingnya? Ini bagi yang belum tahu tanya tuh apply-nya. Ya, oke oke. Nah berikutnya ya berikutnya. Nah ini ada satu yang bagus dari Fohoway namanya Rose Oligos. Nah ini keren banget sih Bu Kiki ya. Jadi Rose Oligos ini kolostrum aja udah rasanya enak ya. Seperti orang minum susu pada umumnya wangi lagi kolostrum itu. Nah Rose Oligos ini juga dia wangi, manis, wanginya bunga mawar. Enak sekali dimakan itu kayak rasa madu gitu ya. Bukan madu sih, tapi rasanya mirip madu. Baik. Nah, jadi kalau kita bicara Rose Oligos ini, kandungannya apa? Kita lihat yuk kandungannya. Nah, kandungannya itu ada fructooligosaccharides. Ini adalah singkatan dari FOS. Ada silo oligosaccharides. Nah, ada stachycose, ada water, dan tambahan lainnya. Jadi yang namanya fructooligosaccharides ini adalah dan dengan silo oligosaccharides adalah satu zat secara alami dia bisa membantu pembentukan atau fermentasi dari bakteri yang menguntungkan di pencernaan kita. Jadi salah satunya kalau kita diare, kita sakit mah, dia bisa membantu. Apalagi kembung, ya asam lambung yang bermasalah sekali, ya ini sangat membantu. Jadi memang ini diminum harus sebelum makan. Jadi paling bagus disertai sedikit air hangat, ya. Jadi kalau Anda makan 1 sendok makan, 30 menit sebelum makan, biar dia bekerja dulu. Jangan langsung makan, ya. Setelah itu baru minum air hangat dikit, nah baru makan. Nah ini bisa membantu luka-luka yang ada dalam hati, luka hati, luka di dalam lambung kita itu bisa bisa terbantu untuk membaik. Ya, bukan luka hati ya, luka lambung ya. Ya memang dia bagus juga untuk liver ya, tapi maksudnya kalau kita bicara sakit mah luka-luka di lambung itu bisa, makanya kalau harus sebelum makan supaya dia bisa lapisi dulu dengan gelnya itu dengan apa isi di dalamnya, dia bisa memperbaiki lukanya, kasih waktu kurang lebih setengah jam baru makan. Nah termasuk dia bisa menetralisir asam lambung, gas yang berlebihan kembung ya, kalau kembung ya gasnya kan berlebihan ya, makanya memang ya tentunya pantangan juga ya, kayak tadi kan ada durian, kubis atau kol, ada soda, itu kan gasnya tinggi, alkohol, ya itu juga kalau udah tahu kembung itu udah harus dihindari. Nah untuk terapinya mau dibantu dengan Grosoligo. Baik. Nah baru kita Produknya bicara
dibicara selain minum Colostrum sama Rose Oligos, kita juga bantu dengan alat kesehatan kita namanya portable medic device. Jadi kalau kita bicara portable medic device atau PMD ya, PMD ini ya, kita lihat cara pakainya gimana. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, pertama kita oleskan krim massage di daerah ulu hati. Setelah itu kita nyalakan alatnya, kita tekan tense, kita tekan yang namanya heat, ya. Jadi kita tekan tense sama heat. Nah, kita aktifkan, kita atur tense sesuai dengan kebutuhan. Setiap orang beda-beda, bisa 5, bisa 10 gitu ya kekuatannya. Setiap orang beda-beda ya, disesuaikan. Makanya naikkannya satu persatu tense-nya, kekuatannya. Hitnya juga ya, apakah 1, 2, 3, 4 atau 5 ya. Nah, terus udah itu, hit itu kan butuh waktu ya, 5 sampai 10 menit itu anget ya. Dan apa-apa, taruh aja sambil nunggu. Nah, ditempelkan atau diputar-putar kecil gitu, 15 sampai 30 menit. Nah, hit itu sendiri dibantu dengan tense, dia bisa mengurangi nyerinya, mengurangi rasa tidak nyamannya hit dan tense itu. Nah, 15 sampai 30 menit selama 3 sampai 4 kali sehari. Nah, kalau disertai kembung ya, kita bekam. Jadi disertai kita juga tambahkan bekam. Jadi ten sama hit tadi ditambah dengan bekam vakum, kekuatannya 3 sampai 5, tiap orang beda-beda. Nah, kita bekam aja. Kita bekam 30 detik, terus udah itu patahkan, maksudnya patahkan untuk cabutnya cara dipatahkan atau pakai jari satu masukin. Nah, kita nanti bekam, nah nanti dia anginnya keluar. Ada yang dari belakang, ada yang dari depan. Ya, tapi yang paling sering tuh dari depan Bu Kiki, kayak kodok. Iya itu Bu Kiki. Lucu aja sih. Lucu aja, tapi memang terbantu seringnya. Kembungnya hilang gitu loh. Nah, satu lagi nih. Kalau ini kan kalau ya sakit mah secara umum ya, mau ringan, mau parah. Nah, satu lagi nih yang saya mau beritahu nih yang hebat dari alat satu lagi. Berikutnya, yang namanya Photon Device Pro atau PDP. Tadi PMD, ini PDP. Nah, ini hebatnya PDP, sinar merahnya itu punya fungsi regenerasi sel. Jadi, yang luka-luka di lambung itu bisa disembuhkan. Makanya bahkan ya itu bisa terbantu sembuh. Caranya apa? Next, caranya kita lihat gambarnya. Tempel di ulu hati papan besar ini. Yang merah ini, sinar merah ini. Jadi dengan kita tempel di daerah lambung, sinar merah ini bisa membantu regenerasi. Regenerasi sel. Ingat, mengganti sel yang rusak, sel yang luka menjadi sel yang baru. Sehingga lukanya sembuh. Jadi bukan hanya luka luar loh, luka dalam pun bisa. Nah, kita tempelkan berapa lama? 30 sampai 60 menit setiap kalinya dengan sinar merah 2 sampai 3 kali sehari. Mau sebelum makan boleh, mau sesudah makan boleh. Paling bagus sih memang perut kosong ya, tanpa makanan ya. Nah, atau 2 jam setelah makan paling enggak, atau 3 jam setelah makan. Nah, yang penting gini loh Bu Gigi. Sifat dari sinar merah ini mengencerkan darah. Ya. Jadi kalau orang sampai lambungnya sudah ada perdarahan, jangan pakai PDP dulu. Kita gitu. Terapi Rose Oligos dulu, terapi Colostrum dulu, sampai perdarahannya berhenti, baru pakaikan PDP. Pokoknya ingat, kalau dia tidak ada perdarahan lambung, baru boleh dipakai PDP. Taunya dari mana? Taunya dia nggak ada muntah darah, nggak ada BAB berdarah warna hitam. Udah sederhana. Ya, kalau mau dipastikan ke dokter. Minimal itulah. Nah, kalau dia bilang, oh dia ada perdarahan darah warna hitam, jangan PDP dulu, terapi Rose Oligos dulu. Iya, PDP-nya di closing nggak? Closing, tapi pakainya nanti. Gitu. Simpan dulu ya Bu ya, tapi beli dulu sekarang mumpung ada promo gitu. Wah. Luar biasa. Ya, kira-kira itu sih solusi-solusinya Bu Kiki. Tapi ingat, produk Power ini hanya sifatnya membantu ya.
Nggak ada gunanya kalau kita pakai produk Huawei tapi cara hidup kita tidak berubah, ya. Dan kalau kita nggak berubah, akhirnya episode sakit mah itu akan berlanjut tanpa berhenti seperti drama-drama di sinetron, ya. Ya. Baik. Oke. Ya, baik, sharing yang sangat luar biasa hari ini dokter, sangat bermanfaat bagi kita semua. Dengan demikian kita semakin tahu nih bagaimana mengatasi persoalan terutama untuk sakit mah, yaitu dengan produk-produk yang luar biasa dari Huawei ya dokter. Ada Vohostrum, kemudian Rosoligos, PMD, bahkan PDP. Terima kasih banyak atas informasi yang luar biasa dokter. Sama-sama.